Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang jaringan dan keamanan. Nah, gimana sih cara kerja dan tips melindungi data itu? Nah, di sini tuh jaringan itu ibarat jalan raya tempat data berlalu lalang gitu loh. Jadi kalau si itu tuh nggak dijaga ya, bisa kena macet atau bahkan dibajak gitu. Nah, kita di sini akan membahas tentang cara kerja jaringan dan bagaimana melindungi data kita dari serangan hacker. Oke, lanjut ke Ilham. Baik, di sini kita akan memahami jaringan komputer dengan cara yang sederhana ya. Bayangkan jaringan komputer seperti jaringan jalan di sebuah kota. Nah, jalan-jalan ini menghubungkan berbagai tempat seperti rumah, kantor, atau pusat perbelanjaan. Nah, jaringan komputer bekerja dengan cara yang mirip, hanya saja yang dihubungkan bukanlah bangunan, melainkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan server. Nah, sekarang jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada LAN, atau sering juga disebut Local Area Network. Nah, secara umum, ini gambar yang pertama, secara umum penggambaran Local Area Network itu atau LAN adalah seperti yang terlihat pada gambar. Ya, seperti ini. Jaringan LAN menghubungkan beberapa komputer dalam cakupan yang tidak terlalu jauh. Nah, kalau secara istilahnya, LAN itu adalah model jaringan komputer yang mencakup area lokal atau sempit, seperti rumah, gedung, dan sekolah. Nah, sekarang ini adalah gambaran secara umum yang keduanya, untuk memperdalam pemahaman kita nih. Komputer komputer ini saling terhubung satu dengan yang lainnya. Bisa dilihat baik menggunakan media kabel maupun tanpa kabel. Nah, hubungan komputer-komputer baik di dalam ruangan, gedung, atau sekolah, semua ini termasuk jaringan LAN atau local network, local network yang ditandai dengan luas cakupan atau jarak kurang dari 1 kilometer. Nah, yang kedua ada jaringan yang namanya itu WAN atau seringkali disebut Wide Area Network. Apa itu Wide Area Network? Secara umum, gambaran jaringan Wide Area Network atau WAN adalah seperti yang terlihat pada gambar, yang terlihat pada beberapa jaringan LAN dan jaringan MAN. Nah, di situ juga hubungan beberapa jaringan LAN dan MAN ini termasuk jenis jaringan WAN ternyata. Jadi yang menghubungkan antara LAN sama MAN itu adalah jaringan WAN. Tentunya cakupannya juga lebih luas dibandingkan jaringan yang sebelumnya. Ya, secara istilah jaring lebih dari 100 kilometer jangkauannya itu yang WAN. Nah, sekarang kita beralih kepada jaringan MAN atau sering juga disebut Metropolitan Area Network. Adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa LAN menjadi satu, seperti menghubungkan berbagai kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Oh ya, jaringan MAN ini juga eh, luasnya tidak seluas yang WAN tadi ya. Nah, untuk gambar yang ke satu ini terlihat ini ada sekumpulan jaringan LAN ya. Nah, ada 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. Nah, yang menghubungkan keempat titik LAN tersebut adalah jaringan MAN ini di sini. Nah, untuk gambar yang kedua, kita lihat ada 3 sekolah lah. Nah, setiap sekolah ini memiliki
jaringan MAN, nah yang bisa menghubungkan kepada Menteri Pendidikan lah ya. Jadi hubungan ini saling memberi timbal balik lah. Nah, jadi ini yang disebut MAN lah, kurang lebih seperti itu. Yang dari ketiga jaringan. Nah, kita lanjut ke bagaimana data bergerak di dalam jaringan. Nah, pernahkah kamu berpikir bagaimana cara ketika kita membuka YouTube, video, bisa langsung muncul di layar HP atau laptop kita? Semua itu terjadi berkat jaringan komputer. Kita mengetik alamat YouTube. Permintaan data terkirim ke server YouTube yang berada di suatu tempat di dunia. Nah, server ini langsung mengirim data video ke perangkat kita melewati berbagai jalur jaringan, termasuk kabel, satelit, dan radio, dan gelombang radio. Nah, agar kita bisa sampai ke tujuan dengan benar, ada dua petugas lalu lintas di dalam jaringan ini. Nah, yang pertama ada router ya. Kegunaannya itu seperti polisi lalu lintas di persimpangan jalan. Polisi lalu lintas yang sedang ada di persimpangan jalan. Nah, ini router ini bertugas mengarahkan data ke jalur yang benar agar sampai ke perangkat yang diminta. Nah, ini tugas si router. Yang kedua ada tugasnya switch. Switch ini bekerja di dalam jaringan lokal seperti di dalam rumah atau kantor untuk menghubungkan perangkat satu dan yang lainnya. Jadi tanpa jaringan komputer kita tidak bisa mengakses internet, mengirim pesan, atau bahkan bekerja secara online. Semua perangkat yang kita gunakan sehari-hari mulai dari handphone, laptop, TV, hingga perangkat IoT terhubung berkat jaringan yang menghubungkan mereka satu sama lain. Nah, itulah kenapa jaringan komputer sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, baik, sesudah ini akan dilanjutkan kepada teman saya. Oke, di sini saya akan membahas tentang ancaman di dalam jaringan. Kenapa perlu keamanan? Kalau jaringan kita, kalau jaringan kita nggak aman, bisa bisa kena serangan hacker. Data kita bisa dicuri atau disalahgunakan. Di sini saya akan membahas apa jenis serangannya dan cara melindunginya. Yang pertama itu virus atau malware. Virus dan malware, program jahat yang biasa merusak data yang bisa merusak data atau mencuri informasi biasanya menyebar lewat email atau situs web berbahaya ataupun software bajakan. Yang kedua itu phishing, email atau pesan palsu yang meniru layanan resmi untuk mencuri password atau informasi pribadi. Yang ketiga serangan DDoS, membanjiri jaringan dengan banyak permintaan sampai server down dan tidak bisa akses. Yang keempat pencurian data. Hacker bisa mencuri foto, pesan, ataupun akun kita. Seringkali jika kita menggunakan password lemah atau jaringan WiFi publik tanpa perlindungan. Tadi kan udah dijelasinnya sama Yudi itu tentang jenis-jenis serangan hacker ya. Nah, sekarang saya akan membahas supaya kita lebih mudah dan lebih aman di dunia digital. Yuk simak. Poin ke satu, selalu gunakan password yang kuat itu loh. Pertama, selalu gunakan password yang kuat ya. Gabungan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, itu tuh yang kuat ya. Nah, jangan pernah pakai password yang mudah ditebak gitu loh. Kayak tanggal lahir atau nama hewan peliharaan kamu ya. Nah, poin kedua, jangan klik link sembarangan itu loh. Yang kedua ini jangan klik link sembarangan, apalagi kalau itu datang dari email atau pesan yang gak jelas gitu loh. Nah, bisa jadi itu tuh jebakan hacker yang mau mencuri data kalian gitu loh. Jadi pastikan dulu si link ini aman atau enggak gitu. Harus dipastiin dulu ya. Nah, poin ketiga selalu update perangkat dan aplikasi. Nah, misalnya kayak aplikasi WhatsApp ya, itu kan suka ada update-annya setiap berapa bulan sekali gitu. Nah, itu tuh kalian harus cepet-cepet update itu loh, karena ini tuh update ini tuh sangat penting gitu. Biasanya itu memperbaiki bug atau celah keamanan gitu. Kalau kalian cepet-cepet diupdate,
nanti si hacker ini bakal memanfaatkan celah keamanan itu untuk mengambil data kalian itu loh. Jadi jangan malas untuk update ya. Kalau paling keempat, gunakan VPN saat di WiFi saat memakai WiFi publik. WiFi publik seperti apa sih? Seperti misalnya kayak KP ya. Kalau KP itu kan WiFi-nya publik itu ya, semua semua orang bisa mengakses jaringannya. Ya, jadi kalian itu jangan lupa pakai VPN gitu, supaya itu bisa melindungi data kalian, supaya nggak gampang dicuri gitu loh sama orang lain dalam jaringan yang sama gitu. Poin 5, hindari download aplikasi sembarangan. Terakhir ini, hindari kita harus menghindari download aplikasi sembarangan gitu loh. Pastikan aplikasi yang kita unduh ini bersumber resmi dari Google Play Store ataupun kalau misalnya kalian memakai iOS itu dari App Store ya. Jangan asal download dari website yang gak jelas gitu ya, kayak kayak misalnya saya sebutin aja Kuiha, karena di situ itu banyak jebakan Batman ya. Eh, Kalau kalian salah sedikit aja itu kalian bisa download malware gitu di dalamnya. Nah, udah segitu aja eh, tips sederhana untuk menjaga keamanan digital kalian. Nah, itulah sedikit tentang cara kerja jaringan dan pentingnya menjaga keamanan data kita. Nah, mulai sekarang, yuk kita lebih hati-hati di jaringan internet gitu loh, di internet. Jangan lupa untuk share video ini biar makin banyak yang paham soal keamanan jaringan. Nanti terus Sip, mantap. Bro.